entah polsek, entah kelurahan, entah lembaga apapun, pokoknya ketika ada panic button, maka aparat yang disiapkan untuk menemani mereka langsung bisa datang. Ini yang terhubung dengan mekanisme yang harus kita buat adalah dalam konteks di konvensi ILO, pengaduan dan inspeksi. Ini ruang tertutup nih, ruang yang menurut banyak pihak, ini privasi, ngapain Anda masuk ke ruang saya gitu. Kan kalau sekarang kita akui sebagai pekerja, maka tempat dia bekerja adalah rumah orang yang sering dianggap privasi. Dan kalau kemudian jangankan advokat, jangankan paralegal, seringkali aparat kepolisian ketika datang ke rumah orang-orang yang sorry to say, yang kuat ya, punya backingan dan lain-lain, nggak bisa masuk. Nah gimana caranya kita punya kemampuan negara kalau ada kejadian sesuatu bisa masuk. Sejauh mana mereka bisa masuk tanpa mengurangi ruang privasi. Karena kejadiannya yang paling sering adalah kekerasan yang kita terima. Pengaduan kemudian kekerasan seksual. Nah ini perlu dikembangkan, saya membayangkan ada panic button ya, terkoneksi dengan tempat. Yang berikutnya yang juga sering diatur dan juga diatur di UK, di banyak ketentuan, bagaimana dengan potensial pekerja anak. Karena seringkali pilihannya gini, ketika ada pekerja anak, ini seringkali dalam kasus migran aja ya, dan dalam kasus pekerja biasa ada dua hal, penipuan usia oleh banyak pihak, atau yang kedua biasanya diajak oleh orang tuanya yang bekerja. Nah si anak ini karena tinggal bersama orang tuanya yang PRT sering dipekerjakan juga. Itu kan pengalaman banyak pengaduan begini. Nah bagaimana mengatur ini gitu? Apakah jelas sekali di sini ada larangan? Karena di Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada larangan pekerja anak. Kalaupun dipekerjakan seperti apa? Bantuan-bantuan dia belajar gitu. Jadi kita ngasih batasan yang cukup tegas ya. Berikut tadi pertanyaan pimpinan menarik sekali soal mekanisme penyelesaian. Arbitrase itu kan dalam konteks hukum acara mengandaikan kedua belah pihak sepakat arbiternya siapa. Itu mekanismenya. Pertanyaannya kalau nggak sepakat arbiternya bagaimana? Dikasih arbitrase, saya milih Luffy, Jumisi milih Bu Nini, nggak akan ketemu tuh arbiter. Dan pertanyaan berikutnya, kalau arbiter ini terjadi dalam klausul hukum arbitrase, pemalsuan keterangan. Kan dalam arbitrase biasanya dia sampai bisa dikasasi. Nah apakah memungkinkan juga ketika misalnya dalam arbitrase yang dari pimpinan tawarkan, ketika terjadi misalnya manipulasi dalam proses arbitrernya itu, digugat ke pengadilan. Problem berikutnya, pimpinan, dalam konteks di sini ditawarkan ada mediasi arbitrase. Problem terbesar dalam hukum kita adalah eksekusinya. Eksekusi ini masalah besar lain yang nggak dijawab oleh hukum-hukum kita. Kalau hasil mediasi berupa anjuran atau arbitrase berupa keputusan arbitrase dihormati oleh majikan, bisa dieksekusi, that's mudah. Tapi kalau masing-masing pihak, terutama majikan, nggak mau melaksanakan putusan arbitrase dan mediasi, bagaimana? Siapakah yang punya kekuatan paksa untuk memaksa majikan memberikan haknya kepada buruh? Di kita siapa yang punya kewenangan itu? Pengadilan. Nah dalam konteks di PPHI, Undang-Undang 2 2004, kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di antara para pihak, baik di level bipartit, dua belah pihak, mediasi di Disnaker, bisa langsung didaftarkan ke pengadilan. Jadi nggak perlu sidang gitu. Jadi perjanjiannya ini langsung daftar untuk dieksekusi, diawasi oleh ketua PN. Jadi bagi saya, kita harus mengatur bagaimana mekanisme ini, tidak hanya mengatur mekanismenya, tapi sampai bisa dieksekusi. Problemnya adalah eksekusi ini. Dan kewenangan paksanya apa? Selama ini pengadilan, baik misalnya menyita rekening, atau lain-lainnya yang tersedia dalam hukum acara perdata adalah pengadilan. Maka titik manakah kita membuka ruang harus sampai level ke pengadilan. Ini harus dipertimbangkan dalam draft undang-undang ini. Tapi dalam PPRT ini pengadilan kan mengandaikan kesetaraan gitu ya. Walaupun didampingi tapi ruang itu ruang yang berbeda gitu. PPRT dalam konteks banyak hal itu punya keterbatasan. Seringkali akhirnya kalau majikannya orang kaya bisa sewa pengacara, ada ketimpangan yang luar biasa. Nah kita harus menciptakan equality atau equity ke depan untuk sampai kira-kira bagaimana dia bisa setara di hadapan mekanisme yang terjadi. Nah, disinilah fungsi sebenarnya kita mengembangkan yang harus lebih banyak pengawasan.
Sayangnya pengawasan ketenagakerjaan ini adalah hal yang tumpul. Selama ini pengawasan tidak bekerja dengan baik. Nggak ada tuh pengawasan ke perusahaan-perusahaan tuh lemah sekali. Makanya banyak sekali kasus-kasus di perburuhan. Maka saya mendorong juga balik memperhatikan kembali kalau emang kita masukkan bagian pengawasan, nanti mungkin Pak Menaker juga diundang untuk bicara pengawasan, yang bagaimanakah pengawasan yang bisa masuk dan bisa langsung memberikan semacam peringatan. Anda ini. Kalau pengawas ketenagakerjaan bisa langsung masuk ngasih notifikasi, ngasih nota, langsung perintah, dieksekusi itu sangat baik. Sangat baik. Karena apa? Karena mereka penyidik. Mereka PPNS. Punya kewenangan untuk mendorong negara hadir gitu. Jadi mekanisme pengawasan yang menurut saya harus lebih didalami. Nah, bagaimana pengaturannya? Konvensi ILO mempersilahkan masing-masing negara untuk mengembangkan karakteristik sesuai dengan kondisi masing-masing wilayahnya. Misalnya gini, teman-teman mengusulkan RT RW terlibat. Tapi RT RW ini kadang-kadang di lapangan itu juga problem. RT RW adalah orang yang kadang-kadang nggak paham juga hukum gitu. Terus kalau majikannya RT bagaimana? Majikannya RW bagaimana? Saya sih mengusulkan gini, kita perlu misalnya, karena sekarang di Undang-Undang Bantuan Hukum, kami sedang membantu BPHN. BPHN sedang mengembangkan yang disebut dengan paralegal desa, paralegal kelurahan. Dan itu diatur juga di Undang-Undang Desa. Jadi harusnya kelurahan atau desa dengan kemampuan pengembangan desa sadar hukum, pengembangan paralegal desa, menjadi pusat advokasi, pusat pendampingan, pusat pendataan. Jadi desa punya data dari sekian warga, 1000 warga di desa kelurahannya, berapa rumah yang punya PRT gitu. Ada semacam pelaporan rutin dari RT RW kepada kelurahan. Ini menarik karena kelurahan ke depan akan dikembangkan sebagai epicentrum penyelesaian masalah. Enggak apa-apa langsung ke polisi. Yang terakhir, ada banyak di draft ini yang kami lihat, mohon maaf, ini mungkin soal legal draftingnya. Belum selesai secara penyelesaian legal draftingnya gitu. Dalam artian saya mendorong agar jangan sampai menggantung. Karena banyak undang-undang yang dalam praktik akhirnya Pemda atau aparat di lapangan susah melaksanakan karena masih menggantung. Gitu. Atau seringkali dilempar, dibentuklah perintahnya PP, Permen, gitu ya, Perpres. Tapi sampai bertahun-tahun gak jadi-jadi. Kita mendesak nih, disahkan 2026. Terus dibuatlah PP, PP-nya jadi 2045 misalnya. Nggak laksana juga undang-undang ini. Jadi saya mendorong sebenarnya daripada kita menyerahkan sering kali ke PP, ke Permen dan Perpres, yang nggak jadi-jadi itu bahan, mohon buat di level undang-undang lebih implementatif. Itu demikian pimpin dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muhammad Isnur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.